Apakah Anda sudah minum obat, menghindari jeroan, kacang-kacangan, daging merah, tapi asam urat masih tetap tinggi dan nyeri datang lagi? Tenang, Anda tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama karena ada faktor tersembunyi yang sering dilewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas kenapa obat dan diet saja tidak cukup untuk menurunkan asam urat dan ada faktor-faktor lain yang sering luput seperti fungsi ginjal, hidrasi, obat lain, dan stres. Nah, ini yang kadang suka diabaikan dan ternyata buat asam uratnya selalu tinggi walaupun sudah minum obat, sudah jaga makan. Jadi gimana langkahnya untuk bisa mengontrol asam urat secara menyeluruh dan alami? Jangan sampai keliru penanganannya, tonton sampai selesai supaya Anda bisa hidup bebas nyeri dan hidup lebih nyaman. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, ini fenomena yang sering terjadi, yaitu, "Dok, saya udah minum allopurinol, udah minum Colvisil atau Fexobostat, masih kambuh juga." Jadi pengobatannya tidak efektif meski sudah rutin minum obat, bahkan sudah menghindari misalkan jeroan, tapi tetap tinggi aja nih asam uratnya. Pantangan makanannya kok kayaknya nggak berhasil gitu ya. Nah, ternyata ada faktor-faktor tersembunyi yang punya pengaruh besar terhadap asam urat yang sering terabaikan dan banyak dokter juga mungkin lupa untuk mengingatkan. Sekilas tentang asam urat mungkin banyak yang belum paham. Jadi kalau asam urat biasanya gejalanya meradang, nyeri di persendian. Kenapa? Karena ada kristal yang menumpuk di sendi, namanya kristal urat yang disebabkan dari pemecahan namanya purin. Nah, purin itu pecah ya di metabolisme, terus kalau terlalu banyak itu akan menumpuk di sendi. Normalnya ya yang tidak banyak itu adalah laki-laki itu di bawah 7 dan perempuan di bawah 6. Tapi kalau terlalu banyak purinnya, akhirnya asam uratnya naik, asam uratnya terlalu tinggi, tidak bisa dibuang dengan maksimal, akhirnya numpuk masuk ke dalam celah sendi dan biasanya menimbulkan nyeri. Nah, nyerinya itu khas ya, biasanya kalau karena asam urat, biasanya di sendi-sendi atau di tulang. Tapi yang paling khas itu biasanya kalau di jempol kaki, itu disebut dengan gout. Gout itu sebenarnya penumpukan asam urat di jempol dan itu sangat nyeri sekali gitu ya. Nah, purin ini datangnya dari mana? Biasanya dari pemecahan sel tubuh sendiri, misalkan dari otot atau dari luar, dari makanan. Misalkan kita makan daging, makan jeroan dan seterusnya. Nah, banyak orang udah jaga makan, "Dok, saya nggak makan jeroan, saya nggak ini, saya udah minum obat." Nah, tapi sebenarnya banyak orang merasa sudah menjaga makan, tapi kok nggak maksimal. Kenapa asam uratnya masih tinggi? Karena sebenarnya ada kesalahan, misalkan ada kekurangan, yaitu tidak tahu bahwa nomor satu misalkan gula dan fruktosa itu juga bisa menaikkan asam urat. Jadi nggak cuma dari jeroan, nggak cuma dari kacang-kacangan, biji-bijian gitu, tapi dari glukosa, ya minum yang manis-manis itu juga bisa bikin naik. "Dok, saya bebas gula nih, Dok." Ya pakai fruktosa, sama aja ternyata fruktosa juga sama-sama meningkatkan asam urat juga. Nah, yang banyak orang juga nggak tahu ternyata selain jeroan itu juga ada makanan olahan lainnya yang ternyata tinggi purin juga, misalkan sarden, kemudian kaldu, kemudian makanan cepat saji, burger, terus, ayam goreng dan seterusnya. Itu ternyata juga tinggi juga purinnya. Terus makanan olahan, makanan instan itu juga tinggi purin sehingga asam uratnya naik. Ada juga yang tidak sadar dengan protein hewani yang berlebih. Sebenarnya, jeroan itu paling tinggi, tapi protein hewani lain juga bisa. Misalkan dari daging, daging sapi, daging ayam, kambing, dan seterusnya itu juga bisa meningkatkan purin kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Apalagi hari-hari ini makin banyak orang suka makan di all you can eat yang dagingnya banyak. Boleh nggak? Boleh sesekali, tapi kalau Anda sudah punya kecenderungan asam urat yang tinggi, sebaiknya tidak terlalu berlebihan ketika mengkonsumsi protein hewani. Dan yang keempat ini banyak orang yang tidak sadar yaitu kurang minum. Kurang air putih itu ginjal sulit membuang asam urat. Jadi yang namanya asam urat itu kita dapatkan tadi dari pemecahan sel otot sendiri atau dari makanan, kemudian di metabolisme di liver, kemudian beredar di darah, akhirnya akan dibuang lewat ginjal dengan urin. Jadi kalau misalkan minumnya kurang, ginjal tidak bisa membantu membuang asam urat tersebut jadinya berlebihan.
Dan yang asam urat yang berlebihan tadi bisa masuk ke mana-mana, salah satunya ke sendi yang menyebabkan tadi nyeri sendi namanya gout. Nah, obat tidak cukup tanpa gaya hidup sehat. Ini sudah banyak penelitiannya, obat bagus bagus ya untuk menurunkan asam urat membantu sekali. Misalkan allopurinol, febuxostat ya, itu mengurangi produksi asam urat, jadi asam uratnya akan turun. Kenapa? Untuk mencegah tadi komplikasi yang berat. Nah, caranya gimana? Mereka mencegah supaya yang tadi purin tadi tidak banyak dipecah menjadi, asam urat, tapi tidak mengatasi penyebab utama. Penyebab utamanya adalah metabolisme yang terganggu. Jadi efektivitas obat itu terbatas, hanya sekedar mencegah supaya purin yang kita konsumsi itu tidak dipecah menjadi asam urat. Tapi penyebabnya kan bukan purin ya, penyebabnya adalah metabolisme kita yang bermasalah, entah livernya, entah di ginjalnya gitu. Jadi akar masalah itu produksi asam urat berlebihan atau tidak bisa ngeluarin lewat ginjal. Jadi produksi yang berlebihan bisa karena dari makanan, bisa karena ototnya banyak yang, rusak karena nggak pernah olahraga, nggak pernah angkat berat gitu ya, nggak pernah melatih ototnya, atau bisa juga karena gangguan di liver misalkan. Livernya terganggu, itu metabolisme asam urat juga terganggu, atau ginjalnya yang nggak bisa ngeluarin tadi asam urat. Makanya metabolisme yang tidak seimbang menyebabkan asam urat tetap tinggi walaupun sudah minum obat asam urat dan sudah, menjaga makan gitu. Nah, faktor gaya hidup yang sering diabaikan ya selain misalkan tadi, jaga makan, itu kurang air minum. Jadi banyak pasien itu, setelah memperbaiki nih, minumnya dibanyakin, maksudnya disesuaikan dengan berat badannya misalkan. Nah, itu terlihat gitu asam uratnya turun walaupun misalkan dia tidak minum obat. Banyak tuh pasien yang, "Dok, asam urat saya tinggi, minumnya cukup nggak?" Begitu minumnya, cukup, asam uratnya turun dengan sendirinya walaupun dia tidak minum misalkan allopurinol atau febuxostat gitu ya. Nah, yang sebab lainnya ini tadi yang sudah kita bahas sekilas itu kurang aktivitas fisik. Ya jadi misalkan metabolismenya jadi lambat, terus otot-ototnya banyak yang pecah, banyak yang rusak, tapi nggak pernah bisa diganti dengan yang lebih bagus gitu ya. Jadi ototnya semakin kita bertambah usia itu otot akan banyak yang, rusak gitu ya, banyak yang menurun kapasitasnya, menurun masanya, dan itu pemecahan dari otot itu salah satunya adalah penyebab purinnya tinggi. Purin yang tinggi bikin asam urat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya nggak pernah olahraga ya terganggu lah metabolismenya, banyak juga purinnya. Dan yang banyak orang nggak tahu juga kelebihan berat badan bisa meningkatkan produksi asam urat, kaitannya dengan metabolisme tadi. Jadi livernya mungkin bermasalah, ada pernah makan atau apa gitu, akhirnya purinnya tetap tinggi. Dan ini banyak juga ini sudah usia misalkan 60, 70 atau, usia-usia muda gitu ya, merasa badannya fine-fine aja, maksudnya tidak gemuk, terus saya sering olahraga Dok, jaga makan, minum obat, penurun asam urat, tapi kok masih tinggi juga dan kadang-kadang suka nyeri juga di sendinya. Ini banyak yang nggak paham adalah begadang dan stres. Jadi begadang dan stres itu menyebabkan peningkatan hormon namanya kortisol. Kortisol juga menyebabkan insulinnya jadi resisten, resistensi insulin juga menyebabkan kerusakan atau gangguan pada metabolisme, termasuk metabolisme dari asam urat. Jadi asam uratnya tinggi, menumpuk di darah hanya gara-gara begadang dan stres. Jadi kurang tidur, stres itu menimbulkan gangguan metabolisme yang banyak gitu, nggak cuman masalah gula darah, tapi juga masalah tekanan darah, masalah asam urat, itu semua berkaitan. Dan ini nih yang sering saya temuin sekarang di usia muda, misalkan usia 30-an, sering nge-gym, terus asam uratnya tinggi, itu ternyata pakai suplemen yang tinggi purin. Biasanya dia pakai protein shake gitu, "Dok, saya pakai protein shake setiap hari, itu setiap pagi, pagi, sore." Nah, itu ternyata selain bisa menyebabkan resistensi insulin, juga bisa menyebabkan peningkatan asam urat, karena protein yang besar jumlahnya itu kalau ginjalnya bermasalah atau livernya bermasalah, itu akan menyebabkan asam uratnya jadi naik. Nah, masalah fungsi ginjal, jadi kalau tadi misalnya metabolismenya biasanya karena livernya, karena resistensi insulin, karena lemaknya. Nah, ini juga faktor yang harus diperhatikan fungsi ginjal. Jadi banyak orang misalkan usia, bertambah gitu, fungsi ginjal biasanya makin menurun, atau Anda diabetes, diabetes bertahun-tahun itu fungsi ginjalnya menurun, kok sekarang dulu asam urat nggak pernah tinggi, kok sekarang asam uratnya jadi naik, itu salah satunya mungkin karena ginjalnya memang sudah mulai mengalami penurunan. Ginjal itu kan fungsinya untuk mengeluarkan asam urat ya dari darah gitu, kalau terlalu banyak. Nah, tapi kalau kita minumnya kurang ya, kita nggak bisa ngeluarin, tadi asam uratnya, itu bisa menumpuk di darah asam uratnya, karena minumnya kurang, ginjalnya kurang berfungsi.
atau ginjalnya memang sudah rusak, jadi nggak bisa ngeluarin asam urat sesuai yang sesuai gitu ya. Fungsi ginjalnya lemah itu jelek, dan untuk bisa tahu ini fungsi ginjalnya masih bagus atau enggak, dilakukan pemeriksaan rutin. Misalkan Anda asam uratnya tinggi terus-menerus, sudah pakai obat segala macam tapi nggak turun-turun, coba deh cek ginjalnya. Atau Anda juga ada faktor risiko lain, misalkan hipertensi, kemudian diabetes. Ya paling nggak kalau Anda diabetes lebih dari 5 tahun atau hipertensi lebih dari 5 tahun, periksa ginjal itu salah satu yang sebaiknya diperiksa secara rutin tiap tahun atau 2 tahun sekali. Apa yang diperiksa? Urium, kreatinin, EGFR, kemudian ada nggak mikroalbumin di urin gitu ya. Nah sekarang gimana caranya? Udah tahu sebabnya apa, ya kurang minum, stres, macam-macam ya, nggak cuma masalah jaga makan sama minum obat, tapi banyak hal lain. Sekarang apa nih langkah-langkahnya supaya asam urat bisa turun? Satu yang paling cepat, paling gampang itu banyak pasien itu begitu minumnya dibenerin, minum air putihnya cukup, itu masalah asam uratnya bisa turun. Tapi hati-hati kalau Anda sudah ada penurunan fungsi ginjal, misalkan Anda sudah gagal ginjal kronik, misalkan udah GFR-nya sudah rendah, itu kebanyakan minum itu juga jadi malah masalah tersendiri. Jadi sebaiknya Anda ya minum sekarang mulai ditambah, tapi jangan lupa juga cek ke lab atau Anda konsultasi dulu dengan dokter, kira-kira perlu cek lab apa nih untuk ginjalnya. Hindari minuman manis, banyak orang yang tidak sadar nih, ya fruktosa, soft drink, gula ya, macam-macam ya. Jadi nggak cuman, dari gula pasir, gula aren juga sama aja, madu juga sama, semua ya, pokoknya yang manis-manis itu juga menyebabkan, asam urat bisa naik. Perbanyak sayuran, kenapa? Karena sayuran itu rendah purin, biji-bijian, vitamin C itu termasuk salah satu suplemen yang dianjurkan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Jadi vitamin C itu akan meningkatkan ekskresi asam urat lewat urin atau pengeluaran asam urat lewat ginjal tadi. Terus bergerak rutin, kenapa? Metabolisme yang baik dengan kita sering olahraga, ototnya jadi, lebih kuat, lebih tidak mudah rusak gitu ya. Jalan kaki, senam ringan, itu akan membantu sekali metabolisme dari purin supaya asam uratnya bisa turun dengan alami. Dan jangan lupa periksa secara berkala, evaluasi dosis obatnya, jenis obatnya dengan dokter, dan kalau Anda punya faktor risiko lain, tadi diabetes, hipertensi, segala macam, atau sudah minum obat tapi nggak turun-turun, sebaiknya periksa ya, periksa apa aja, periksa liver, periksa ginjal, periksa darah, dan apa yang harus diperiksa sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Jangan hanya fokus pada jeroan, jangan hanya fokus pada obat, dua-duanya penting, tapi lihat gambaran besarnya. Asam urat sebenarnya bisa dikendalikan kalau kita mau memperbaiki metabolismenya. Jadi selain makan sehat, juga cek fungsi liver, juga cek fungsi ginjal secara berkala. Apalagi kalau Anda sudah punya faktor risiko. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Saya Dr. Ruli, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.